Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau membacakan laporan saya, di mana di sini saya menyelesaikan tugas akhir semester. Perkenalkan, saya dari Prima Jaya dari Prodi Teknik Perkapalan. Oke, nah di sini judul saya pada tugas teori aplikasi optimasi pembuatan kapal Space Crewbot berbahan fiberglass di PT Bintan Shipping Bioteknik. Oke. Nah, di sini dosen pengampu mata kuliah. Dan di sini anggota kelompok pertama ada saya Dedas Prima Jaya dan Muhammad Haikal Ramadan Eka Putra Bimo Samudro. Prodi Teknik Perkapalan Fakultas Teknik dan Teknologi Kemaritiman Universitas Maritim Raja Ali Haji. Uh, uh, Kami ucapkan puji, syukur, serta nikmat kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kami sebagai mahasiswa dapat menyelesaikan laporan yang berjudul pembuatan Pescrobat berbahan fiberglass dengan Microsoft Project dengan baik dan dapat diselesaikan tepat waktu. Rangkuman ini disusun dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah teori dan aplikasi optimasi. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Rapidio STMSC selaku dosen pengampu mata kuliah teori dan aplikasi optimasi atas bimbingan, arahan, dan ilmu yang telah diberikan selama proses perkuliahan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada rekan-rekan yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyusunan laporan ini. Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi penyempurnaan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang teknik perkapalan, khususnya dalam meningkatkan skill teknis penggunaan Microsoft Project dan dapat diterapkan di dunia kerja. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, hal ini turut berpengaruh terhadap perkembangan manajemen konstruksi kapal, di mana banyak program aplikasi komputer yang ditawarkan untuk membantu para manajemen konstruksi kapal dalam mengolah data, perencanaan, maupun pelaksanaan kegiatan proyek konstruksi kapal. Program aplikasi komputer ini sangat mempermudah para manajemen konstruksi kapal dalam memasukkan data proyek, mengelola aktivitas proyek, laporan proyek, maupun pengontrolan aktivitas kegiatan proyek, di antaranya menyangkut sumber daya proyek tersebut. Pendahuluan. Kapal merupakan sarana transportasi laut yang memiliki peranan strategis dalam mendukung kegiatan ekonomi, perikanan, pariwisata, serta mobilitas antar wilayah di Indonesia. Crewboat fiberglass adalah jenis kapal penumpang fiberglass atau speedboat fiberglass yang digunakan untuk mentransfer kru perusahaan menuju kapal di situs perusahaan. Selain itu, transfer crewboat perusahaan, crewboat fiberglass juga digunakan untuk mengirim alat dan kebutuhan perlengkapan yang dibutuhkan oleh set. Crewboat fiberglass sering digunakan untuk perusahaan-perusahaan pertambangan perminyakan di Indonesia untuk mengangkut barang-barang. Oke, kita pada masuk ke rumusan masalahnya. Bagaimana langkah dalam pembuatan kapal fiberglass sesuai SOP? Bagaimana merencanakan sesuai target untuk kepuasan customer pengerjaan kapal non-pero? Kenapa harus murni dari fiberglass menggunakan cetakan MOF? Tujuan, mahasiswa dapat mengetahui langkah-langkah dalam pembuatan kapal fiber dan tahu melihat manajemen proyek dari Microsoft Project. Mahasiswa mengetahui perhitungan dan ukuran pemotongan pada saat pembentukan kapal fiber. Mahasiswa tahu menggunakan Microsoft Project dan fungsinya dalam membuat schedule pekerjaan. Adapun manfaat dari laporan pembuatan kapal fiberglass ini adalah: 1. Penulis dan pembaca mengetahui langkah-langkah dalam pembuatan fiberglass. 2. Penulis dan pembaca dapat mengetahui bagaimana proses pembuatan fiberglass.
Tiga, mahasiswa dapat mengetahui perhitungan dalam Microsoft Project dalam manajemen pekerjaan kapal. Pengenalan Microsoft Project. Microsoft Project adalah perangkat lunak manajemen proyek yang dikembangkan oleh Microsoft dan digunakan untuk membantu perencanaan, penjadwalan, serta pengendalian proyek. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk menyusun daftar pekerjaan, Work Breakdown Structure atau WBS, menentukan durasi setiap pekerjaan, menetapkan hubungan ketergantungan antar aktivitas, serta mengalokasikan sumber daya yang tersedia. Seperti itu pengenalan singkatnya. Oke, kita masuk ke fungsi dan manfaat. Satu, secara singkatnya, perencanaan jadwal digunakan untuk menyusun proyek secara struktur berdasarkan urutan pekerjaan dan durasi masing-masing aktivitas. Kedua, pengaturan hubungan antar pekerjaan. Juga aplikasi ini memungkinkan penentuan hubungan ketergantungan antar pekerjaan, finish to start, start to start, dan lain-lain, sehingga alur proyek menjadi lebih realistis. Manajemen sumber daya. Microsoft Project membantu dalam mengalokasikan sumber daya seperti tenaga kerja, peralatan, dan material agar penggunaannya lebih efisien. 4. Pengendalian waktu proyek. Dengan fitur monitoring dan tracking, pengembangan proyek dapat dibandingkan antara rencana dan realisasi sehingga keterlambatan dapat segera diidentifikasi. Kelima, analisis jalur kritis, CPM. Critical Path Method secara otomatis dapat menentukan jalur kritis proyek, yaitu rangkaian pekerjaan yang paling menentukan durasi total proyek. Yang keenam, penyajian laporan proyek. Menyediakan berbagai bentuk laporan yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan dokumentasi proyek. Oke, bab 2, tinjauan pustaka. Nah, di sini ada manajemen proyek. Nah, di dalam Microsoft Project itu ada manajemen proyek. Dalam kasus ini ya, penjadwalan proyek, critical path method, dan Microsoft Project sebagai alat penjadwalan. Keterlambatan proyek, metode percepatan, schedule, comprehension, scoring, fast tracking. Bab 3, pengumpulan data. Data schedule pekerjaan ini adalah data primer langsung dari lapangan yang didapatkan pada tahun 2023 dari data tugas tahun lalu. Dan data ini dipakai sebagai objek tugas kuliah, proyek ujian akhir semester atau UAS, teori dan aplikasi optimasi. Diolah menggunakan Microsoft Project. Di mana waktu pelaksanaannya? Dalam pelaksanaan pembuatan kapal berbahan dari fiberglass ini dilakukan selama kurang lebih 4 bulan, 120 hari standar pekerjaan di gelangan Bintan Shipping Bioteknik. Pembuatan kapal fiberglass di Jalan Melayu Kota Piring, Tanjung Pinang, Batu Lapan. Nah, untuk bahan-bahannya seperti ini. Nah, pada bahan ini pembuatan kapal fiberglass step-step mulai dari bikin mold, cetakan, laminasi, lapisi serat, pemasangan struktur kayu atau romcore, finishing sampai instalasi mesin. Jumlah bahan tergantung ukuran kapal. Misal 7M x 1,6M butuh sekitar 200 sampai 300 resin. Jadi bahan ini tergantung ukuran kapal. Jika kapalnya besar maka bahannya ya tentu banyak. Ini misalkan ini di sini pada bahan tergantung ukuran. Alat-alatnya ya ada kuas biasa dapat dilihat. Nah, dasar teori. Nah, di sini ada persiapan. Ya, hal pertama itu persiapan itu dari bahannya alat tentu, pembuatan mold, produksi hull, assembly dan fitting, finishing, dan testing dan launching. Penjelasannya ada di sini semua. Model sistemnya seperti ini. Dan di sinilah kapal dalam
perencanaan ini. Nah, pada tugas ini inilah contoh kapalnya. Kru bot kapal ini mengangkut kru awak kapal dari darat ke kapal besar. Ini hanya bermuatan 10 orang, 2 mesin. Di sini prosesnya jelas. Oke. Nah, pada pembahasan bab 6 manajemen proyek pekerjaan kapal fiber di Microsoft Project. Di sini adalah schedule para pekerja dalam pembuatan proyek. Dalam pembuatan pembuatan kapal desk robot. Di sini adalah data-datanya. 120 hari pekerjaan dihitung dari 2 Oktober 2023 sampai 2024. Nah, inilah data sebelumnya pada manajemen kerja proyek pembuatan kapal fiberglass. Data normal, standar, rasional. Jadi data ini standar pekerjaan dari 0 sampai akhir itu sekitar 120 hari. Nah, di sini untuk menyeting hari kerja, di sini hari kerja Senin, Sabtu itu hari kerja dari jam 8 istirahat jam 11.30, lanjut jam 1 sampai jam 5. Nah, di sini durasi pekerjaan Senin, Sabtu 9 jam. Bekerja hari Minggu, hari libur. Oke, di sini ada turunnya. Nah, di sini pembuatan kapal fiber 100 hari. Nah, tadi yang dulunya 120 hari menjadi 100 hari. Data ini sudah berubah gitu. Disingkan fokusnya kepada critical path method. Nah, jalur kritis di mana jalur terpanjang yang kritis dan tidak boleh tertunda. Gitu. Pada data ini semua schedule ini adalah jalur kritis. Mengapa begitu? Ya, susunan di sini seri atau seri dan paralel di sini. Sequential. Di sini sudah sequential. Ini masih seri. Ini seri sequential atau sequential. Karena dia berurutan dan harus menunggu suatu pekerjaan baru bisa dilanjutkan. Seperti ini ya. Saya punya datanya. Oke. Nah, inilah data-datanya. Ada di sini sebenarnya ada 26 item pekerjaan. Terus ini masih di Excel, terus dipindahkan ke Microsoft Project. Ini cukup di blok semua, di copy paste aja di Microsoft Project. Oke. Nah, ini data mentahnya, data asli. Nah, asli nama normal pekerjaan. Data ini semuanya data kritis ya, karena dia sistemnya ya beraturan. Apakah normal? Ya normal saja, karena ini pembuatan kapal kecil ya, jadi butuh durasi cepat itu wajar. Tapi di sini saya akan merubah menjadi 100 hari lebih cepat dari gaji normal, kerja normalnya, dengan cara menambah rumus pada prosesor ini ya. Nah, contoh yang telah saya ubah seperti ini. Nah, ini merah semua,
Nah, semua ini artinya pekerjaan ini kritis, tidak boleh terlambat sama sekali. Ini maksudnya SS ini start to start. Nah, artinya pekerjaan ini tidak pekerjaan ini bisa dikerjakan berbarengan dengan pengadaan alat dan bahan. Jadi persiapan lokasi dan mall ini bisa dikerjakan bersamaan dengan pengadaan bahan dan alat. Nah, jadi disebutkan SS. Nah, kalau ini tidak bisa. Dia seri dia. Sequential. Jadi dia berurutan, harus menunggu satu pekerjaan selesai baru bisa dilanjutkan pekerjaan selanjutnya. Bisa dilihat tingkatan grafiknya 8 hari. Nah, di sini FPS finish to start, artinya pekerjaan pemasangan bullhead dan tangki ini bisa dikerjakan setelah 50 hari pekerjaan sebelumnya. Nah, jadi pekerjaan ini pemasangan deck dan struktur jika sudah mencapai 50% selesai, maka pemasangan bullhead bisa dikerjakan, bisa dilanjutkan. Nah, ini start. Nah, artinya dimulai sama, tapi ini harus lebih dulu gitu. Nah, ini grafiknya. Jadi sistem listrik ini bisa dikerjakan terlebih dahulu sebelum pemasangan bullhead tangki. Ini grafiknya. Nah, seperti ini. Ini data-data dan rumus-rumus ini sudah sesuai perhitungan. Jadi untuk menambah rumus-rumus ini, kode-kode ini, itu tidak sembarangan. Tergantung, kita lihat juga sistem kerjanya masuk akal nggak gitu, bisa dikerjakan nggak gitu. Jadi tidak sembarangan. Jadi pada data ini sudah pas, betul, dan kritis. Ya, di sini untuk penjadwalannya 1 Oktober 1 bulan 10 2023 ya, startnya sampai 20 Januari 2024, sekitar berapa bulan? 3 bulan 25 hari lah. Di sini untuk menyeting hari kerjanya gitu, detail. Nah, di sini hari kerja pada work week. Nah, pada extend ini untuk menambah hari libur gitu, hari liburnya. Gitu. Oke ya. Nah, jadi seperti ini. Untuk melihat critical pair-nya kita lihat. Terus select. Views ini untuk tabel kita untuk. Nah, pre-select dan total select ini durasi keterlambatan. Jika ada terlambat maka di sini ada datanya tertulis 1 die, 2 die total select. Artinya misal terlambat 1 hari maka ditulis 1 die terlambat gitu. Bisa 2 hari, 3 hari. Ya, di sini untuk biaya estimasinya bisa ditambahkan. Tapi nah, di sini datanya tidak ada karena data untuk barang-barang pekerjaan pada data ini tidak dapat karena itu rahasia, termasuk rahasia perusahaan lah. Jadi kami tidak bisa ambil. Kami hanya dikasih schedule ini aja, terus diolah.
Pertanyaannya apakah boleh pekerjaannya normal itu 120 hari menjadi 100 hari? Boleh, dan itu wajar di perusahaan galangan itu. Pembuatan kapal fiber itu bisa lebih cepat asal dibayar lebih gitu. Tergantung negosiasi dan kesepakatan dari owner dan dari customer dan ownernya. Jika customer ingin lebih cepat, maka customer akan membayar lebih kepada owner. Itu realistis bisnis memang seperti itu. Contoh di sini kapal ini sekitar 3M 100 juta. 3M 100 juta itu normal pekerjaannya. Nah, di sini dari customer akan membayar lebih jika pengerjaan maksimal waktu kurang dari 100 hari. Nah, jadi di sini customer maunya kurang dari 105 hari. Nah, di sini normalnya 120 hari. Dan biaya tambahan sekitar 3M 600 miliar. Nah, jadi berapa untungnya? 500 juta. Tapi owner akan menyelesaikan dalam waktu 100 hari kerja dari target 105 hari yang ditentukan oleh customer. Nah, jadi pekerjaan sekitar 3 bulan 25 hari dari 1 Oktober kerjaan. Nah, untuk apa gitu? Tentu pada galangan owner itu untuk meningkatkan nama galangan dan maju secara teknologis SDM-nya agar lebih terkenal. Nah, gitu. Jadi bisnis itu seperti itu. Apakah normal? Ya, normal saja untuk galangan kecil, untuk konstruksi kapal kecil. Apakah kapal besar? Kapal besar tidak mungkin semua pekerjaan bisa cepat karena pengadaan bahan dan alat itu tentu lama, sulit juga. Kalau kecil masuk boleh lah. Ini kapal fiber, bahannya ya mudah dicari. Jadi kapal besar itu tidak semuanya pekerjaan itu kritis. Tentu ada renggang waktu untuk pengerjaannya. Di sini solusinya apa? Kalau pekerjaannya belum selesai, penambahan sumber daya dapat dilakukan dengan menambah jumlah pekerja. Nah, di sini jika pekerjaan itu jamnya sudah menunjukkan waktu pulang tapi pekerjaan belum selesai, maka di sini dapat menambahkan sumber daya dan jumlah kerja. Menambah mesin, bisa menambah mesin atau alat kerja, serta menerapkan sistem kerja lembur atau penambahan shift. Metode ini efektif untuk mempercepat durasi pekerjaan, khususnya pada pekerjaan yang berada di jalur kritis. Karena ini semua kritis, kemungkinan besar para owner pemilik perusahaan akan mempekerjakan karyawan seperti ini. Namun demikian, penerapan crashing akan berdampak pada peningkatan biaya proyek dan berpotensi menimbulkan risiko. Nah, di sini tentu biaya tambahan bagi para pekerja karena bekerja di luar jamnya. Biasanya untuk lembur itu 1,5 sampai 2 kali lipat dari biaya atau upah hariannya. Nah, risiko itu bisa menurunkan produktivitas serta mutu pekerjaan apabila tidak dikelola dengan baik. Tapi ini semua tergantung mandor atau owner yang mengatur sistem pekerjaan. Kalau pemilik demi uang apa aja dipaksakan. Nah, terakhir penutup kesimpulan, kapal cepat robot berbahan fiber merupakan solusi transportasi maritim yang efisien dan ringan dan tahan korosi, ideal untuk aktivitas cepat. Nah,
Proses pembuatan lambung dengan cetakan mol sangat bagus untuk kapal cepat karena ringan dan bisa hemat biaya karena tidak memakai kayu lagi atau lainnya. Di sini kan pembuatan mol artinya dia cetakan, artinya murni 100% fiber tanpa kayu. Microsoft Project merupakan software administrasi proyek yang digunakan untuk melakukan perencanaan, pengelolaan, pengawasan, dan pelaporan data dari suatu proyek. Kemudahan penggunaan dan keleluasan lembar kerja serta mencakup unsur-unsur proyek menjadikan software ini sangat mendukung proses administrasi proyek. Adapun saran dari laporan ini adalah perlu pengawasannya cukup luas tentang aktivitas pekerjaan proyek, terutama dalam proyek berskala besar, dengan memahami kemajuan penggunaan teknologi konstruksi pembuatan kapal fiber yang berkembang. Demikian pesannya. Monitoring dan evaluasi berkala sangat diperlukan untuk menjaga kinerja proyek agar sesuai dengan jadwal rencana dan dapat mengantisipasi keterlambatan kerja yang mungkin terjadi selama pengerjaan proyek. Dalam menggunakan program Microsoft Project 2021 untuk pengelolaan proyek, tidaklah cukup hanya berbekal pengetahuan mengoperasikan program saja, namun perlu dibekali dengan pemahaman dalam proses pengolahan data manajemen konstruksi. Jadi sebagai mahasiswa teknik perkapalan itu, ini bagian harus dipelajari menggunakan Microsoft Project. Wajib tahu, ini ada termasuk skill teknis. Perusahaan besar biasanya banyak sekali pengurangan orang, penambahan orang, itu semua diatur dalam Microsoft Project. Data pustaka, inilah referensi dari sumber-sumber jurnal yang saya baca tentang Microsoft Project. Untuk download buku Microsoft Project bisa cari di internet. Mungkin sekian dari saya, penjelasan dari saya pada tugas ini. Sekian dari saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.